Halo, selamat malam. Kembali lagi ketemu dengan saya. Malam ini saya akan mau membuat tutorial penggunaan SPSS yang telah kita install di video sebelumnya. Nah, kali ini kita membuat tutorialnya untuk pemula. Untuk lebih lanjut, silakan ikuti video saya sampai selesai. Nah, baik. Kita akan mulai mengaplikasikan atau membuat video tentang penggunaan SPSS yang kemarin sudah kita mulai cara penginstalan. Sekarang penggunaannya ibaratnya sebagai pemula ya. Nah, kalau kita udah menginstal, kita buka IBM SPSS statistik, klik ya. Nah, setelah diklik nanti akan keluar ini lembaran kerjanya. Nah, di mana ketika kita memulai lembaran kerja pada SPSS itu akan muncul dua tampilan lembaran kerja, yang mana yang satunya untitled ya, dan satunya output. Maksudnya ya, untitled ini merupakan disinilah tempat kita mengisi atau menginput data kita. Nah, di sini kita melakukan pengetikan data-data kita ya yang mau kita olah. Nah, sedangkan layer yang satu ya, yang mana nama jenis layarnya itu output. Jadi namanya output itu hasil, tempat hasil. Contohnya nanti kalau kita mengolah data di untitled ya, jadi di sana kita mengolah semua data dan hasilnya, hasil akhir dari data yang kita olah itu akan keluarnya di output ini. Jadi mereka sepaket ya, output sama untitled, dia sesuatu ibaratnya tidak bisa dipisahkan ya. Kedua ini ketika kita buka SPS selalu ada ya. Nah, untuk kita bahas satu-satu. Untuk untitled ya, untitled tadi sudah saya bilang sebagai tempat fungsinya berbeda juga ya. Kalau variable view itu berfungsi sebagai tempat membuat nama atau label membuat label variabel. Jadi di sini kita membuat variabel. Kalau bahasa awamnya itu tempat membuatnya judul kolom ya, judul kolom yang akan kita buat. Yaitu bisa berupa identitas, contohnya nama, tanggal lahir, jenis kelamin ya. Nah, jadi kayak pendidikan, berat badan, tinggi badan dan lain sebagainya. Jadi di sini kita buat judul-judulnya itu. Nah, setelah nanti kita buat judulnya di sini di variable view, akan kita melanjutkan di data view untuk menginput data. Nah, kita coba ya di variable view. Nah, variable view kita buat nama ya. Kita buat satu contoh nama. Kemudian jenis kelamin. Ingat, dalam SPSS ya tidak bisa menggunakan spasi. Tapi kalau misalnya ada kata yang terdiri dari dua kata ya, misalnya ada yang mau kita input terdiri dari dua kata, jadi harus menggunakan underscore ya. Jangan menggunakan spasi, karena spasi tidak akan pernah bisa ya. Jadi diganti sama underscore jenis kelamin. Kemudian umur apalagi ya,
tinggi badan, tinggi badan, alamat pendidikan, Nah, jadi ini udah kita input ya, nama, jenis kelamin, umur, tinggi badan, alamat, dan pendidikan. Jadi kita sesuaikan jenis datanya. Kalau nama kan bukan dalam bentuk angka, diubah ke string. Jumlah karakternya nanti berapa, misalnya kalau nama kan panjang-panjang, misalnya kasih saja 15. Nah, jenis kelamin itu bisa 2 ya, bisa 2. Kemudian di labelnya ini desimal dulu, itu diturunkan kalau tidak pakai desimal ya. Kalau pakai desimal misalnya 0,1 itu bisa pakai 1 desimal, tapi nggak dipakai juga, langsung dibuat ke 0 desimalnya. Nah, label sendiri bisa kita, misalnya kayak tadi jenis kelamin, jadi kita bisa mengetik di sini jenis kelamin bisa menggunakan spasi ya, maksudnya keterangan dari itu, dari nama itu tadi di label ini. Tinggi badan. Nah, di sini rata kirinya bisa dibuat rata kiri atau rata kanan. Kemudian measure-nya kita ubah ke scale ya. Nah, jadi ini sudah terbentuklah nama-nama variabel kita, dan untuk melanjutkan menginput datanya kita ke data view. Nah, ini udah keluar judul variabel kita dari nama, jenis kelamin, tinggi badan, alamat, dan pendidikan. Nah, untuk mengisinya bisa langsung kita mengetik ya. Ingat ya, tidak bisa menggunakan spasi, hanya menggunakan underscore ya kalau memang terdiri dari lebih dari satu kata. Nama contoh Pius ya, Pius. Kemudian syukur. Kemudian Chris. Kemudian siapa lagi? Mataio. Ingat, kalau ada terdiri dari 2 kata harus pakai underscore ya. War. Kemudian Laimba, Sigilo. Jadi ini udah cukup lah ya, 6 kita coba dulu. Nah, jenis kelamin, misalnya jenis kelamin laki-laki kan, laki-laki L, syukur L, Chris L, Mataio perempuan, Laimba laki-laki, Sigilo perempuan. Nah, untuk umur ya, saya di sini 29 umurnya, syukur 30, Chris 32, Mataio 24, Laimba 21, Sigilo 21. Nah, untuk tinggi badan ya, Pius 168, 160, 162, Chris 165, Mataio 120, Laimba 135, Sigilo 155. Ini contoh ya. Kemudian alamat misalnya Tapten ya, coba ya, Tapten. Kemudian alamat ya, ada yang salah.
adalah melabel alamat bukan skala tapi nominal, alamat tab tank. Ini diubah string juga karena merupakan huruf. Jadi alamat tab tank simbolnya sedempuan kalau nggak cukup sedempuan kita tambah ininya alamatnya jadi 15 sedempuan nias simulja dan harus sekam. Nah, pendidikannya misalnya SD, kemudian syukur SMP ya, SMA, terus S1, Mateo SD ya, Imba SMP, Sigilo tidak sekolah, ditambah ininya tidak sekolah. Ya, maaf tadi kalau di data view bisa menggunakan spasi, hanya di variabel view tadi yang tak bisa digunakan spasi. Ya, jadi tidak sekolah. Nah, ini sudah ada datanya ya. Sekarang kita coba ya. Kita olah, kita lihat frekuensinya berapa ininya. Nah, untuk mengolahnya ini ada di file, edit, view di menu bar ya. File, edit, view, data, transform, analyze ya. Untuk lebih lanjutnya nanti pasti akan ada video berikutnya. Tapi kita coba buat analisa ya, analyze untuk menentukan atau melihat frekuensinya. Nah, klik analyze. Ini nggak usah diblok, biarin aja analyze. Kemudian baru deskriptif statistik ya. Ini ada frekuensi, tinggal diklik ya, frekuensi. Nah, ini variabel yang mau kita buat frekuensinya. Jadi yang misalnya frekuensi itu misalnya jenis kelamin ya, umur ya, tinggi badan, alamat, dan pendidikan. Jadi kita bisa masukkan ya ke variabel yang mau kita ini, daftar variabel yang mau kita lihat frekuensinya. Nah, untuk statistiknya bisa dibuat rata-rata, median. Jadi tergantung mana yang kita pilih ya. Sini nggak usah. Nah, jenis apanya? Saya membutuhkan bar chart ya. Bar chart dalam bentuk persentase continue. Nah, tinggal oke-kan. Jadi kita menunggu hasilnya di tampilan yang kedua tadi, di output ya. Di situ kita akan melihat hasilnya.
Nah, ini hasilnya yang kita olah tadi ya, bahwa dia mengatakan di sini ya ada 6 data, ada 6 jenis data dan semua sudah diolah dengan betul ya. Jadi missingnya 0, tidak ada masalah. Nah, frekuensinya bisa dilihat laki-lakinya ada 4 orang ya. Jadi yang memang enak kalau pakai SPSS ya, frekuensinya ada 4 orang kalau kita membaca dari hasil analis dari hasil olahan data ini. Jadi laki-lakinya ada 4 orang, persennya ada 66,7%, dan perempuannya ada 2 orang sekitar dengan ini persentase 33,3% dengan jumlah ini. Nah, ini juga mengenai umur 21 ada 2 orang ya, dan seterusnya. Jadi semua dikeluarkan dalam bentuk output ini ya. Tergantung apa tadi yang mau kita minta ya. Contohnya persentasenya, ini semua ada. Nah, kalau buat chartnya ini kayak gini, dia langsung. Kalau chart juga bisa tadi ya, tergantung pilihan kita. Nah, ini kan sudah olah. Artinya kita kalau menulis skripsi contohnya, kita mau melampirkan hasil ini. Jadi kalau kita ngeprint di sini atau kita ngeprint boleh lah di sini, tapi kalau kita mau menyerahkan soft copy ya mestinya kita harus gabungkan kepada ini menjadi satu di bagian skripsinya. Jadi kita copy paste ya. Kita klik dari ini, dari frekuensi, tergantung mana yang mau kita copy. Contohnya kita hanya mengcopy frekuensi tabel, jadi hanya di tabelnya aja yang kita blok. Tapi kalau keseluruhan dari sini bisa juga outputnya itu dari output seluruh. Jadi kalau frekuensi juga bisa. Saya coba keseluruhan ya, tinggal klik kanan, copy paste ya. Nah, kemudian buka Microsoft Word-nya di mana mau di paste ya, di paste. Ini tinggal Ctrl V, jadi keluar semua di sini hasilnya. Nah, ini. Jadi kita bisa mengedit kembali untuk merapikan jenis kertasnya, tergantung dari saudara lah bagaimana ini. Nah, kembali ke kerja kita SPSS. Nah, kalau kita mau menambahkan tabel atau menambahkan baris ya, kolom sama baris ya, kita tambahkan aja kolom di sini. Misalnya apalagi ya, contohnya tambah lagi sini pekerjaan. Jadi tinggal lanjutkan ya, kita lanjutkan. Pekerjaan, jadi kita entry di apa, di data view. Ini ada pekerjaan, punya petani, guru, dosen, PNS, swasta ya, PNS itu bisa ya. Jadi bisa dilanjutkan seberapa kita butuh. Nah, untuk selanjutnya masih banyak lagi yang mau kita belajar di olahan data SPSS ini. Untuk selanjutnya nanti tunggu di video berikutnya. Nah, ini terakhir kita mau menyimpan filenya. File itu sama dengan Microsoft Word. Kita klik file, save as. Nama filenya misalnya latihan 1. Jadi kita buat di mana ya?
di My Dokumen, kita save ya. Udah selesai. Jadi kita close semua kalau sudah selesai atau tidak ada lagi yang kita input. Nah, begitu juga outputnya, kita harus ini juga simpan, kita simpan outputnya. Ini kan beda dia outputnya, output sama ini tadi, gambaran kodenya tadi. Jadi kita juga supaya tidak bingung ya, nanti ketika kita butuhkan ya kita cari. Jadi itulah kira-kira pengenalan dari penggunaan SPSS. Untuk lebih lanjut nanti tunggu video berikut.